Baik, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Pagi. 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 Ya, di penghujung atau menjelang akhir pekan ya kakak-kakak. Kali ini kita ketemu di tatap maya yang ke-7 ya, kalau tidak salah kakak-kakak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi modul 1.5. Nah, tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa, kakak-kakak, kita awali dengan berdoa dulu. Ya, jadi untuk Kak Swardana mungkin karena hari ini saya tugaskan piket ya, jadi Kak Swardana mimpin untuk berdoa. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kak Pasir. Mohon izin ya. Ya, jadi sekarang sebelum memulai kegiatan Zoom ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Semoga di pelatihan ini bisa bermanfaat ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kembalikan Baik. ke Kak Pasir ya. Baik, terima kasih Kak Swardana sudah membantu kita semua mengawali kegiatan pagi ini dengan berdoa. Ya, seperti yang diharapkan Kak Swardana maupun kita semuanya ya, kakak-kakak. Harapannya dalam kegiatan PKG ini bisa berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan harapan kita semuanya lulus bersama ya, kakak-kakak ya. Baik, kita lanjut ya kakak-kakak. Sebelumnya saya izin share screen ya, berbagi materi untuk pertemuan kali ini. Bagaimana kakak? Udah masuk ya materinya ya? Sudah Kak. Sudah Kak. Baik, terima kasih. Semuanya sehat ini ya sebelumnya? Sehat. Ngaren. Ini malah saya yang kurang enak badan ini. Tenggorokannya udah mulai terganggu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, kakak-kakak, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang modul 1.5. Ya, tentang pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Khusus di PJOK ya. Nah, sebelumnya untuk kelas kita di kelas 8 ini tidak ada guru TK ya atau PAUD. Kalau di kelas-kelas yang lain itu kalau tidak salah banyak yang peserta PKG-nya itu guru-guru PAUD ya kakak. Nah, seperti biasa kakak, ini merupakan kesepakatan kita bersama ya, dan ini sudah berkali-kali kita bahas, kita ulas gitu. Jadi saya rasa kakak sudah memahami bagaimana kesepakatan kita terkait kegiatan tatap maya. Nah, selanjutnya ini berkaitan dengan tujuan kita pada sesi kali ini, kakak-kakak. Ya, itu ada 3 poin ya. Bahwasanya kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang mana Ki Hajar Dewantara ini bisa dibilang sebagai bapaknya pendidikan ya. Nah, selanjutnya peserta atau kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK, dan yang terakhir itu kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan dengan backward design atau desain mundur ya. Nah, ini kakak ada 3 agenda juga pada pertemuan tatap maya kita kali ini ya.
Tapi sebelumnya untuk pertemuan kali ini itu kita akan bertemu selama 2 JP atau 90 menit kurang lebihnya ya. Nah, pada aktivitas pertama kita akan membahas bagaimana backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, dari sini kakak sebentar ya menuliskan skala dari 1 sampai 10 kira-kira berapa sih dalam pemahaman kakak semuanya tentang kurikulum. Ya, tapi sebelumnya kita sedikit ulas berkaitan dengan backward design tersebut kakak, bahwasannya backward design tersebut merupakan pendekatan dalam pengembangan kurikulum ya, yang dimulai dengan merumuskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, terus kemudian merancang penilaian ya, lanjutnya diakhiri dengan menyusun kegiatan atau pengalaman belajar yang akan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, atau bisa disebut dengan PJOK, pendekatan ini dapat membantu dalam merancang kurikulum yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil yang jelas gitu kakak-kakak ya. Karena memastikan bahwa setiap komponen pembelajaran itu saling mendukung untuk mencapai tujuan yang kita harapkan sebagai seorang guru PJOK. Ya, bahwasanya dalam filosofi pendidikan tersebut, pemahaman dasar tentang tujuan, nilai, prinsip-prinsip yang mendasari pendidikan, ini melibatkan pemikiran filosofis tentang esensi pendidikan. Ya, di mana proses pembelajaran, tujuan pendidikan, serta hubungan antara pendidikan dengan individu, masyarakat maupun yang lainnya. Nah, itu sih kakak yang berkaitan dengan backward design tersebut. Nah, sekarang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan kakak-kakak menuliskan berapa sih kira-kira besar pemahaman kakak terhadap kurikulum PJOK ini. Silakan nanti kakak menuliskan di kolom chat ya. Silakan mulai dari sekarang, mungkin waktunya 3 menit ya kakak untuk menuliskan seberapa besar pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK ini. Nah, dari skala 1 sampai 10 ya. Oke, dari Kak Lanang 6 ya, luar biasa sekali. Oke, Kak Alit 5 ya, masih pada skala 6 atau 5 ya. 50-50 berarti ini ya kakak ya. Oke, sebagian besar saya lihat berada pada skala 5 maupun 6. Nah, kira-kira dari Kak Anggrani, kenapa sih Kak Anggrani menuliskan skala 5 gitu berkaitan dengan pemahaman kurikulum PJOK ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita mengadakan pembelajaran, kan biasanya kita menentukan tujuan pembelajaran. Ya, selain itu perlu kita juga mengadakan pemetaan siswa. Jadi itu yang memang belum maksimal dilakukan, seperti pembelajaran diferensiasi. Kan seharusnya kita melakukan pemetaan dulu sesuai dengan kebutuhan siswa, minat siswa, seperti itu. Jadi itu yang masih memang memerlukan kesulitannya ya, memerlukan waktu yang cukup lama untuk merancang kegiatan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Jadi mengenai kurikulum ini, jadi tujuan pembelajaran PJOK itu belum sepenuhnya tercapai atau maksimal seperti itu, Kak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Anggrani. Ya, benar sekali. Karena ketika kita dihadapkan dengan kurikulum yang baru, jadi proses kita adaptasi tersebut terhadap kurikulum tersebut, ya tentunya sangat membutuhkan waktu yang cukup banyak ya kakak-kakak. Apalagi pola atau desainnya itu berbeda dengan yang sebelumnya gitu. Kalau seperti kurikulum yang sekarang, kurikulum yang merdeka itu lebih kepada kepuasan atau kepada peserta didiknya gitu. Ya, baik, terima kasih Kak Anggrani. Nah, sekarang mungkin tadi dari skala 5. Mungkin selanjutnya saya kepada skala 6. Nah, mungkin siapa yang mau menyampaikan atau mengelaborasikan seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum? Kak Lanang mungkin? Siap, terima kasih atas waktunya. Kenapa saya memilih skala 6? Saya ingin bertanya dulu, kalau skala 6 itu termasuk tinggi apa rendah, Kak? Kan rendah ya? Masih di tengah-tengah, hampir sama sih sebenarnya dengan poin 5, ya. Kak. Ya, kalau sudah masuk ke 8 itu baru sudah ya, baru bisa dibilang tinggi. 8 Kenapa sampai saya pilih 10 gitu. ya. Kenapa saya pilih skala 6? Karena pengetahuan saya tentang kurikulum itu belum sempurna atau belum sangat mengetahui atau memahami kurikulum lah. Kenapa? Karena saya tidak membidangi kurikulum. Dan di sekolah pun ada yang membidangi, yang membuat kurikulum ada. Cuman kalau di sekolah paling pada saat pembuatan kurikulum kita memang berkolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menentukan apa tujuan pembelajarannya, TCP-nya, capaian pembelajaran apa, dan elemen-elemen yang digunakan. Terus baru sampai itu saja, tidak mengetahui lebih dari kurikulum, dan pelaksanaannya juga masih dibilang tidak sempurna lah. Cukup aja, hanya cukup bisa melaksanakan gitu, mengikuti, bukan malah menjadi yang pertama atau sempurna gitu. Cukup itu aja kemungkinan. Baik, terima kasih Kak Lanang. Seperti mungkin hampir sama seperti Kak Anggrani ya, bahwasanya dalam skala 5 atau 6 itu masih dibilang ya setara dengan kedua skala tersebut ya. Bahwasanya pemahaman dari kurikulum tersebut masih belum maksimal. Apalagi biasanya di sekolah tersebut, meskipun kita sebagai seorang guru selalu dilibatkan dalam pembuatan kurikulum, tapi terkadang kita tidak bisa memahami secara mendetail apa sih tujuan dari kurikulum tersebut itu. Bahwasanya kalau kurikulum tersebut sebenarnya kan merupakan rencana dan program yang dibuat atau yang menjadi sebuah pedoman ya dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam pendidikan. Nah, setiap sekolah pasti semuanya memiliki kurikulum tersebut ya kakak. Karena kurikulum ini memiliki peran yang sangat signifikan gitu dan strategis gitu, karena berfungsi sebagai gambaran dari visi, misi, serta tujuan dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi yaitu sekolah kita sendiri ya. Lebih dari itu, kurikulum tersebut juga memuat seperangkat kegiatan yang harus kita lakukan gitu bersama peserta didik kita untuk mencapai tujuan pendidikan kita di sekolah. Ya, kalau sekarang kurikulum merdeka, mungkin inovasi dalam dunia pendidikan kita ya di Indonesia khususnya, ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang berbeda dengan fokus pada pemberdayaan murid kita gitu. Terus pembelajaran kontekstual, terus pembelajaran yang aktif dan tentunya menyenangkan gitu untuk siswa kita, serta mengembangkan keterampilan pada abad 21 ini yang
tentunya Kakak sudah ketahui sendiri, teknologi sudah sangat berkembang untuk periode abad ke-21 ini ya. Karena kurikulum ini memberikan kebebasan dan sedikit fleksibilitas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa kita saat ini gitu. Ya. Nah, itu sih berkaitan dengan kurikulum Kakak ya. Nah, berkaitan dengan apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita? Silakan Kakak mungkin bisa dijawab ya di kolom chat. Silakan Kakak, saya kasih waktu 3 menit ya untuk menjawab dari apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah Kakak masing-masing tentunya ya. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Silakan Kakak. Baik, dari Kak Lanang, luar biasa ketua kelasnya ini sigap sekali ya. Selalu yang terdepan ini. Cocok jadi panutan buat rekan-rekan semuanya ini. Oke, sebagian besar sudah menuliskan. Oke, sebagian besar sudah menuliskan. Kak Alet juga sudah. Tujuan adanya pembelajaran PJOK pada intinya itu membantu siswa berkembang secara holistik. Ya, baik. Tidak hanya fisik tetapi juga sosial maupun emosionalnya atau mental dan sosialnya. Selanjutnya Kak Suwardana. Saya tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan jasmani dan pengetahuan siswa. Oke, luar biasa Kak Suwardana. Kak Endra, ya mendorong pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, terus pengetahuan serta pembiasaan pola hidup sehat. Mantap. PJOK emang seperti itu ya. Selain apa? Ada poin-poin pola hidup sehat juga di sana. Terus dari Kak Anggrani, ya mengembangkan anak-anak secara menyeluruh, ya melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik, melainkan juga mengembangkan mental ya, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara menyeluruh. Mantap, luar biasa Kak Anggrani ini. Dan yang lainnya juga luar biasa ya Kak. Kak Lisa, tujuannya mengembangkan kelebihan siswa yang optimal, ya baik dari fisik, mental, lingkungan, emosional anak dan moral anak sehingga kebugaran jiwa dan raga anak-anak meningkat. Oke, terima kasih Kak Lisa. Kak, izin Ya. sebentar Kak. Ada siswa yang mekapluk luka ya. Oh iya Kak Lanang, silakan Oke. lanjutkan, mudah-mudahan aman siswanya ya. Oke, lanjut Kak Lanang dulu.
Baik, sebelumnya Kakak, terima kasih atas respon Kakak berkaitan dengan apa sih tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita. Nah, sebagian besar Kakak sudah menyampaikan tujuan dari pembelajaran PJOK ya di sekolah Kakak masing-masing pada kolom chat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan luar biasa ya Kakak berkaitan dengan tujuannya. Tentunya secara menyeluruh Kakak semuanya sudah hampir sama poin-poin yang disampaikan. Ya, baik Kakak. Selanjutnya, nah menurut capaian pembelajaran PJOK di kurikulum Merdeka tahun 2024, PJOK ini bertujuan sebagai pembelajaran yang tentunya mengembangkan, terus menerapkan dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, terus kompetensi dan kreativitas. Ya, poin ini hampir secara menyeluruh sudah hampir sama dengan poin kakak yang sudah dituliskan di kolom chat. Ya, selanjutnya yang kedua membantu serta memberikan dukungan dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, ini juga sama. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menenangkan, mencari nilai-nilai fair play ya. Karena di pembelajaran PJOK ada istilahnya harus jujur gitu ya. Atau dalam sebuah aktivitas atau event olahraga juga harus bermain secara fair play atau jujur ya. Terus kerja sama tim dan yang terakhir inklusivitas. Ya. Dan poin yang keempat itu menanamkan apresiasi ya, karena kita sebagai seorang guru tidak terlepas dari sebuah apresiasi ya kakak-kakak, selain ada sebuah refleksi juga yang harus selalu kita berikan di dalam proses pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Terus mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup seseorang atau fokus pada siswa kita ya kakak. Nah, selanjutnya kakak, nah kita akan melakukan diskusi ya kakak berdasarkan pertanyaan yang akan saya tampilkan sebentar. Silakan nanti kakak selain menuliskan di kolom chat, silakan nanti akan saya buka kesempatan buat kakak untuk menyampaikan hasil tulisannya di kolom chat. Ya, melalui raise hand misalnya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin kita fokus pada pertanyaan yang pertama dulu ya. Oke, terlepas dari kurikulum apapun itu ya kakak-kakak, apakah selama ini kakak-kakak semuanya sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, mungkin hampir sama ya pada poin pertanyaan yang tadi tentang tujuan pembelajaran. Mungkin silakan kakak-kakak, karena ini hampir beda tipis dengan pertanyaan yang tadi. Mungkin ada yang mau menyampaikan? Atau silakan kakak tuliskan dulu pada kolom chat lagi ya, karena hari ini kita nggak menggunakan aplikasi Jamboard ataupun Figma ya. Untuk pertemuan kali ini kita fokus di kolom chat ya untuk menyampaikan hasil pemahaman kakak-kakak berkaitan dengan kurikulum PJOK ini ya. Baik, silakan kakak. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya untuk menuliskan jawaban berkaitan pertanyaan pematik yang pertama ini.
Silakan Kakak, mungkin ada yang mau menyampaikan berkaitan dengan terlepas dari kurikulum apapun itu ya Kakak, apakah selama ini sudah memahami, dengan baik itu tujuan mata pelajaran, dan menjadikannya sebagai acuan kita gitu? Baik, mungkin Kak Suwardana bisa mewakili teman-teman untuk menyampaikan hasil tulisannya di kolom chat. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Kak Fasil. Ya, di sini mungkin saya akan menjawab terkait dengan pemahaman ataupun memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadikannya sebagai acuan ya, terlepas dari kurikulum apapun ya. Sebelumnya saya menjawab 5 tadi ya. Jadi istilahnya kalau dibilang paham ya kurang paham juga seperti itu tentang ataupun mengenai kurikulum ya. Jadi kita ketahui bahwa kurikulum ini kan berubah ataupun mengalami perubahan selama 12 kali kalau nggak salah. Jadi kita mengacu ke sini dulu. Jadi kalau saya di sini jawabannya cukup memahami ya terkait dengan tujuan pembelajaran ya. Jadi di sana ataupun di dalam kurikulum ataupun modul ajar di sana kan sudah ada capaian ataupun tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya. Nah, seperti contoh dalam permainan invasi ya, di sana kan di di modul ajar sudah jelas CP-nya. Misalnya seperti ini. Dalam permainan invasi kan peserta didik itu kan harus mampu memahami dan mempraktekkan gerak dasar. Misalnya kan dalam permainan invasi itu kan menendang bola dengan kaki bagian dalam, menggiring bola ataupun passing kontrolnya itu kan harus jelas ya dalam permainan sepak bola itu. Dan harus istilahnya di sana peserta didik itu harus paham betul mengenai apa yang harus dicapai seperti itu. Mungkin itu saja Kak pemahaman dari terlepas dari kurikulum ini ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suwardana. Bahwasanya tadi disampaikan selain Kak Suwardana tadi menuliskan 5 ya Kak Suwardana, di sini juga disampaikan sudah cukup memahami terkait dengan tujuan pembelajaran khususnya di PJOK karena dalam kurikulum tersebut atau modul ajar tersebut sudah sangat jelas ya kakak-kakak bahwasanya apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita capai seperti yang dicontohkan dari Kak Suwardana tadi dalam permainan invasi ya. Kalau tidak salah itu dari kelas 4, 5, 6 itu hampir sama ya materinya permainan invasi, cuman bedanya itu dari tujuan pembelajarannya. Dari cabang olahraganya itu sudah kalau tidak salah itu mengambil 2 cabang olahraga ya, sepak bola maupun bola tangan ya Kak ya. Sepak bola dan handball. Ya. Oke, itu. Oke, baik terima kasih Kak Suwardana sudah luar biasa sekali. Mungkin satu orang lagi dari Kak Reki mungkin bisa membantu untuk menyampaikan hasil tulisannya di kolom chat. Terima kasih Kak atas waktunya. Di sini akan menanggapi ya. Apakah selama ini saya sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Menurut saya sudah cukup memahami tujuan PJOK tersebut dan sudah bisa menjadikannya sebagai acuan baik dalam proses penulisan modul dan perangkat ajar lainnya. Tapi dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal, Kak. Ya, karena dalam beberapa tahun ini kan masih masa transisi perubahan kurikulum. Ya, jadi butuh proses adaptasi dari gurunya dan juga
dalam proses pembelajarannya juga harus disesuaikan, jadi masih perlu ditingkatkan lagi. Baik, itu saja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Reki. Tadi juga sudah disampaikan ya, mungkin sama seperti kakak yang lain bahwasanya sudah karena kita ini sudah berkecimpung dalam pendidikan PJOK ya, tentunya pasti akan sedikitnya atau semaksimal mungkin akan berusaha untuk bisa memahami dari tujuan pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini. Nah, seperti yang disampaikan Kak Reki, bahwasanya untuk saat ini kita masih dalam masa transisi dari kurikulum Merdeka ini. Jadi butuh proses dalam adaptasinya ya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Reki. Nah, bahwasanya dengan memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak dalam kurikulum Merdeka saat ini, guru dapat merefleksikan dan memperbaiki praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Ya, seperti itu yang pertama fokus pada materi esensial yang berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik kita agar peserta didik kita memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang lebih mendalam lagi gitu. Serta pastinya bermakna ya Kak yang berfokus pada esensial seperti itu. Terus selanjutnya ada pengembangan kompetensi dan karakter pengembangan kompetensi seperti sosial, emosional, terus moral pada peserta didik ya, baik dengan mengalokasikan waktu khusus gitu maupun secara terintegritas dengan proses pembelajaran. Ya, yang selanjutnya dikatakan sebagai fleksibilitas, bahwasannya pengembangan kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan konsep peserta didik kita. Ya, seperti karakteristik satuan pendidikan atau konteks lingkungan sosial budaya. Seperti yang sudah kita bahas pada materi-materi sebelumnya ya Kak ada tentang apa isu-isu sosial yang mungkin terjadi di sekolah kita, terus pemanfaatan aset juga itu sangat penting sekali hingga kurikulum atau proses pembelajaran kita bisa berjalan dengan maksimal gitu. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya kita nah ini dalam konteks kurikulum apa tujuan-tujuan ini bisa dicapai. Nah, kira-kira bisa nggak dicapai ya Kak? Nah, ini ya, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dalam pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, sebenarnya pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP ya, atau yang sudah disampaikan tadi oleh Kakak dari Kak Suardana itu sudah sangat jelas ya, dari CP maupun tujuan pembelajaran juga itu sudah sangat jelas ya. Oke. Berikutnya, nah dari bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Nah, ini silakan Kakak bisa dituliskan juga pada kolom chat ya, karena seringkali dalam pengajaran langsung ya, fokus pada materi atau aktivitas yang harus dilakukan oleh peserta didik kita. Itu yang sering terjadi. Ya, silakan Kakak tuliskan ya bagaimana respon Kakak tentang bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran yang kita buat. Silakan saya kasih waktu 3 menit lagi ya Kakak untuk menuliskan tanggapan Kakak.
Ayo kakak, mungkin ada yang bisa menuliskan tentang bagaimana sih cara kita memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Oke, Kak Agus Eka, mungkin bisa mewakili kakak yang lain. Mika izin menjawab terkait pertanyaan bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar pada tujuan pembelajaran. Nah, itu yang jawab memastikan pembelajaran menyasar pada tujuan yang tepat, yaitu pentingnya perencanaan. Nah, entah itu secara administrasi, pembuatan modul yang tepat disesuaikan dengan keadaan kita di sekolah, serta lalu evaluasi atau refleksi. Misalkan hari pertama kita, murid-muridnya kenapa secara fokus mereka kurang dalam menerima materi, mungkin refleksinya bagaimana meningkatkan fokus siswa di pertemuan berikutnya. Nah, mungkin yang langsung menyasar pada pemahaman kurikulum. Sebenarnya tadi yang tidak sempat menjawabnya, kebetulan kita di SD 4 Nutukan itu adalah sekolah penggerak, jadi kita sampai saat ini pun biasanya sekolah penggerak ya sebagai role modelnya untuk sekolah-sekolah yang lain, tapi sampai saat ini pun kami di guru-guru SD 4 itu sendiri masih kayak masih bingung gitu, karena secara pasti kalau nilai yang dari 1 sampai 10 mungkin baru 5 lah, meskipun kami sekolah penggerak gitu, karena masa-masa peralihan terus menerima paradigma baru itu, kita sebagai guru itu memang sulit untuk menyesuaikan itu, apalagi kadang-kadang kan CP berubah dan hal-hal lain juga cepat sekali perubahannya seperti itu. Nah, apalagi kita dituntut untuk berubah dalam artian secara mandiri belajar di PMM, secara secara waktu kita juga kekurangan itu untuk belajar di PMM dan sejenisnya. Nah, untuk kembali ke fokus pembelajaran, sebenarnya itu lebih ke perencanaan untuk seperti modul-modul ajar, perangkat ajar, serta refleksi yang harus kita lakukan setiap hari, seperti itu sih Kak. Mungkin itu aja, mungkin lebih kurangnya mungkin teman-teman ada yang menambahkan. Oke, terima kasih luar biasa Kak Agus Eka. Ya, seperti yang disampaikan Kak Agus Eka, di sini memastikan pembelajaran menyasar pada tujuan yang tepat. Seperti yang disampaikan tadi, itu berawal dari perencanaan ya, dari menyiapkan administrasi pengajaran, terus harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan ingin dicapai, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didiknya pastinya ya Kak ya. Nah, di luar konteks itu tadi disampaikan, mungkin sudah sempat juga disampaikan oleh Kak Agus Eka bahwasanya sekolahnya Kak Eka itu adalah sekolah penggerak ya. Kalau tidak salah sudah berjalan beberapa tahun ya Kak Eka ya. Tahun ini terakhir untuk ininya sudah masuk ke tahap penilaian akhir nih. Sudah masuk tahap penilaian akhir. Nah, di luar konteks ya Kak. Nah, dari aktivitas sekolah penggerak tersebut, dari tim Monepnya itu sudah pernah berkunjung ke sekolah mungkin, atau dari pengawasnya gitu? Kemarin sudah sempat untuk Monep dari BGP secara langsung. Nah, di sana kita menyampaikan apa sih kendala yang terjadi, terus rencana ke depannya apa gitu. Sudah masuk tahap akhir sih sebenarnya Niki. Tapi secara pembelajaran Tiang tekankan pada dimanapun lokakarya, Tiang tekankan bahwa kalau menyangkut dengan PJOK itu, apapun kurikulumnya, rohnya itu berpusat pada siswa, itu pasti. Iya, benar. Karena pembelajaran itu kan kita langsung secara langsung melibatkan siswa, dan itu pun
kita kalau dibilang tidak berpusat pada siswa ya salah sekali. Sebenarnya kita sudah rohnya ada di sana seperti itu apapun kurikulumnya gitu. Benar sekali ya Kak Agus Eka, bahwasanya emang kita sebagai guru PJOK yang mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan itu sebenarnya sudah masuk pada rohnya ya, atau pada pendidikan yang berpusat pada peserta didik, mulai dari perencanaan. Terkadang kita selalu melibatkan anak-anak ya, termasuk di persiapan pembelajaran mungkin kita libatkan anak-anak untuk ngambil alat misalnya, terus memandu berbaris, terus pemanasan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat berpusat pada peserta didik gitu. Di samping kita sebagai seorang guru harus bisa memfasilitasi segala aktivitas anak-anak di lapangan ya. Nah, terus untuk kakak-kakak semuanya, kalau di sekolah masing-masing kira-kira masih memberikan teori nggak kira-kira? Selain memberikan praktik di lapangan, apakah ada jam teorinya? Ada. Ada Kak. Ada ya. Ada. Berarti kakak semuanya sebagian besar kan sudah punya buku pelajarannya ya. Jadi setelah di lapangan kita masuk ke kelas untuk memberikan teori ya, kurang lebihnya setengah jam itu sudah setidaknya udah cukup untuk anak-anak belajar teori. Meskipun terkadang anak-anak lebih antusias kalau diajak di lapangan ya. Ya. Lebih masuk gitu kalau diajak di lapangan. Oke, terima kasih. Betul sekali. Terima kasih kakak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini bahasanya dikatakan bahwa proses backward design tersebut dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahapan ini ya kakak. Sudah dijelaskan, ada mengidentifikasi capaian pembelajaran ya, bahwasanya pada tahap ini melibatkan penentuan pengetahuan ya, pemahaman serta keterampilan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik kita di sekolah gitu. Nah, capaian pembelajaran yang harus jelas, terus terukur dan lencang dengan standar atau tujuan pendidikan kita gitu. Ya, selanjutnya itu ada menentukan metode penilaian ya, di mana langkah-langkah selanjutnya itu kita menentukan penilaian atau metode yang apa yang harus kita gunakan untuk pengumpulan bukti yang menunjukkan apakah murid kita telah mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai pembelajaran yang kita harapkan gitu. Itu pada menentukan metode penilaian. Nah, selanjutnya itu yang ketiga dalam merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran ya, pada tahap ini kita diminta untuk merencanakan metode pengajaran apa yang paling sesuai gitu. Nah, baik itu konten apa yang menjadi minat peserta didik kita gitu, dan bagaimana aktivitas itu ditentukan untuk memfasilitasi keterlibatan dan kreativitas mereka ya. Nah, kita di sini sebenarnya dituntut untuk memfokuskan pada rancangan ya yang sejalan dan logis untuk membawa peserta didik kita ke arah capaian atau tujuan yang akan kita harapkan gitu, atau yang ingin kita harapkan. Ya, baik. Selanjutnya kakak. Nah, di sini pesan kuncinya sekali bahwasannya backward design tersebut merupakan proses yang sistematis itu, yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Bahwasanya backward design tersebut juga pada akhirnya membantu kita ya sebagai seorang guru menyelaraskan antara tujuan, terus langkah-langkah pembelajaran maupun penilaian. Nah, nanti kakak-kakak ketika tatap muka itu akan diminta untuk membuat sebuah RPP atau modul ajar yang berpola pada backward design tersebut, yang biasanya setelah tujuan pembelajaran kan ada
langkah-langkah pembelajaran. Nah, tapi sekarang ini agak sedikit ada perputaran gitu. Langkah-langkah pembelajaran ini di terakhir dia, ya, disematkan penilaiannya atau komponen-komponen penilaian tersebut baik afektif, kognitif maupun psikomotornya itu setelah tujuan pembelajaran itu ditampilkan. Nah, itu sebenarnya perbedaan yang tidak signifikan sebenarnya, cuman itu akan berpengaruh pada proses pembelajaran nantinya. Ya. Nah, untuk aktivitas yang kedua, Kakak, nanti kita masuk pada penyusunan program PJOK. Nah, di sini disampaikan bahwasanya kurikulum berbasis standar, ya, itu adalah kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus dipelajari. Ya, khusus dalam pembelajaran PJOK itu ada keterampilan, terus mengacu pada pengetahuan atau teori yang tadi kita sudah sampaikan ya. Dan yang terakhir ini sikap. Ini selalu ada ya Kakak dalam semua pelajaran atau mata pelajaran. Ya. Nah, di sini dalam komponen kurikulum tersebut pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka itu ada 5 poin ya. Ada struktur kurikulum, terus capaian pembelajaran, terus pembelajaran dan asesmen, penggunaan perangkat ajar, yang terakhir itu kurikulum satuan pendidikan. Nah, bahwasannya dalam komponen kurikulum tersebut yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan itu terdiri dari kelima tersebut ya Kakak. Dan khusus pada struktur kurikulum itu merupakan susunan komponen-komponen yang menggambarkan bagaimana pembelajaran itu diselenggarakan di satuan atau di sekolah kakak-kakak masing-masing ya. Nah, pada khususnya di kurum kita saat ini yaitu menggunakan kurikulum Merdeka yang struktur ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi sebuah satuan pendidikan atau sekolah ya dalam mengatur baik materi, waktu yang akan diberikan pada proses pembelajaran. Nah, dalam komponen di struktur kurikulum tersebut itu ada komponen-komponen utamanya ya Kakak, baik dari mata pelajaran atau muatan lokal, terus jam pengajaran. Yang berikutnya ada waktu pembelajaran, serta ada yang saat ini berlangsung di sekolah kakak masing-masing itu ada proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana hal tersebut digunakan sebagai bagian dari struktur kurikulum ya kakak. P5 tersebut juga merupakan kegiatan yang berbasis proyek untuk mengembangkan dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang tentunya melibatkan pembelajaran lintas mata pelajaran ya dengan mengaitkan teori dengan praktek ya. Mungkin misalnya seperti pembuatan anyaman gitu, atau memanfaatkan barang-barang bekas gitu misalnya ya kakak. Mungkin di sekolah kakak sudah berjalan ini ya. Kalau di Kak Lisa di sekolahnya saat ini P5-nya apa Kak? Gimana Kak Lisa? Untuk P5-nya di sekolah atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila-nya apa kira-kira? Kalau di sekolah saya masih gini sih, kemarin mikir Kak, pernah udah jalan semesternya ini ya. Kelas tingginya pilih berkebinekaan. Kelas rendahnya belum, masih simpang siur. Masih simpang siur ya, tapi yang jelas sudah berjalan ya Kak Lisa ya. Oke, mudah-mudahan masih ngikut kesenangan murid gitu kan. Ya benar sekali, karena kita perlu mengetahui dulu apa sih minat siswa kita ya. Oke, terima kasih Kak Lisa. Kalau di kakak yang lain pasti saya yakin juga sama ya, sudah berjalan pastinya. Dan mudah-mudahan itu bisa
mendapatkan apa namanya proyek atau produk yang berkualitas ya. Nah, selanjutnya Kakak berbicara tentang poin yang kedua tentang capaian pembelajaran, bahwasanya ini merujuk pada kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada periode tertentu. Nah, baik dalam hal kompetensi sikap atau afektif, selanjutnya ada pengetahuan maupun keterampilan atau psikomotor. Nah, selanjutnya pembelajaran dan asesmen, bahwasanya pembelajaran dalam kurikulum Merdeka ini mengedepankan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini sudah sering sekali kita bahas ya, dengan pendekatan yang memungkinkan kebebasan belajar gitu, bukan kebebasan dalam arti yang lain ya Kak. Nanti beda konsep, dianggap anak-anak bebas gitu, bebas ngapain aja, mungkin berantem gitu misalnya atau merusak fasilitas sekolah. Nah, biar tidak seperti itu konsepnya ya. Intinya di sini konsepnya adalah kebebasan anak-anak untuk belajar. Nah, dalam satuan pendidikan atau sekolah biasanya diberi kebebasan untuk memilih metode atau strategi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di sekolah masing-masing. Ya, seperti metode pembelajaran, terus asesmen atau penilaian yang akan digunakan, maupun penilaian sikap yang akan dicapai dalam satuan pendidikan atau sekolah masing-masing. Nah, itu selanjutnya berkaitan dengan penggunaan perangkat ajar, Kakak biasanya perangkat ajar tersebut merupakan segala bentuk ya sumber belajar dan materi yang digunakan oleh kakak sendiri, baik dengan apa namanya internet ataupun yang lainnya atau buku mungkin ya, untuk menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik tentunya. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini perangkat ajar yang harus disusun dengan memperhatikan kebutuhan, terus konteks lokal, serta memberikan kebebasan dalam pemilihannya, seperti modul pembelajaran, terus buku sumber belajarnya, maupun RPP, yang terakhir perangkat penilaiannya atau perangkat asesmennya. Ya, nah selanjutnya pada kurikulum satuan pendidikan ya, di sini merujuk pada kurikulum yang disusun dan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan peserta didik di masing-masing sekolah. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya dari menentukan rencana kurikulum, terus menentukan pilihan atau proyek yang akan dijalankan, maupun yang terakhir dengan penggunaan metode pembelajaran yang inovatif pastinya, ya untuk di sekolah kakak masing-masing. Nah, itu selanjutnya kakak. Nah, mengapa sih kurikulum operasional itu berbeda antara satuan pendidikan? Nah, di sini agar bermakna, kurikulum operasional tersebut sebagai satuan pendidikan yang dikembangkan sesuai dengan konteks atau kebutuhan peserta didik. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya kakak. Nah, selanjutnya, nah kita di sini ada kesempatan ya kakak untuk bercerita pada saat kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, saya yakin semuanya kakak sudah selalu terlibat ya dalam penyusunan kurikulum. Bagaimana? Semuanya dilibatkan ya? Ya, dilibatkan. Nah, pastinya dilibatkan selain kita sebagai seorang guru, terus kepala sekolah, tenaga administratif juga atau TU mungkin ya, maupun orang tua dan biasanya komite juga ya kakak biasanya. Terus yang luar biasanya sekali kemungkinan bisa melibatkan peserta didik juga. Tapi sebenarnya ketika kita melibatkan orang tua siswa itu sudah mewakilkan peserta didik kita ya, karena terkadang orang tua siswa itu sudah tahu apa sih harapannya atau apa minat bakat anak-anak mereka gitu. Nah, oke, selanjutnya kakak
silakan kakak-kakak kembali ya menuliskan pertanyaan pertama yang akan kakak bagi pengalamannya ya. Silakan kakak tuliskan pada kolom chat kembali. Setiap soal saya kasih waktu 3 menit ya. Nah, untuk poin yang pertama atau pertanyaan pemateri yang pertama, bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum dalam mata pelajaran PJOK. Oke, silakan kakak, saya kasih waktu 3 menit untuk penulisan pengalaman kakak ya. Baik, Kak Sudirge. Izin Kak, saya ke belakang sebentar Kak. Oh iya, Kak Sudirge. Yeah. Lanjut Kak, lanjut. Oke, dari Kak Ida. Ya, sudah menuliskan pengalamannya ya selama merancang program PJOK-nya di sekolah. Oke, sudah menuliskan. Terima kasih Kak Ida. Baik, kakak yang lain mungkin bisa dilanjutkan. Untuk Kak Ida mungkin bisa menyampaikan dari pengalaman Kak Ida ya berkaitan dengan merancang program PJOK-nya ketika berada di sekolah. Mungkin silakan Kak Ida. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Kakak untuk menyampaikan berbagi pengalaman ya untuk merancang program PJOK sendiri untuk pengembangan kurikulumnya. Dimana yang pertama untuk mendukung kurikulum biasanya dia menganalisis hasil tes awal atau tes akhir peserta didik sebelumnya, kemudian mengamati pembelajaran yang telah terjadi sebelumnya. Dari pembelajaran yang terjadi sebelumnya itu, sehingga mampu nanti akan menyusun pembelajaran yang lebih efektif lagi. Dari pembelajaran itu dievaluasi, direfleksi kembali, sehingga apa kekurangan dan yang belum terjadi di pembelajaran sebelumnya agar lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya, dengan juga mempertimbangkan minat, kebutuhan, dan juga sumber daya yang ada di sekolah. Mungkin itu saja Kak yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih, Baik, Kak. terima kasih Kak Eda, luar biasa sekali ya. Tadi disampaikan bahwasanya Kak Ida itu bercermin dari apa yang sudah terjadi gitu ya, melalui sebuah refleksi ya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, berarti di sini terlihat bahwasanya refleksi itu sangat penting untuk proses pembelajaran ya, hingga nantinya kita bisa menerapkan pembelajaran yang lebih maksimal lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, seperti yang disampaikan Kak Ida juga, selalu tetap merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat siswa, kebutuhan, dan juga disesuaikan dengan aset atau sumber daya yang ada di sekitar sekolahnya. Ya, oke, itu yang disampaikan dari Kak Ida, poin-poinnya sekali, luar biasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Kak Endra Putrawan. Mungkin Kak Endra bisa mewakili teman-teman yang lain untuk menyampaikan pengalaman ya, Kak. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Fasil. Nah, izin untuk berbagi untuk bagaimana Pak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum atau program PJOK. Nah, di sini yang tulis merancang program PJOK ini dengan mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa atau peserta didik. Nah, kompetensi ini bisa itu mencakup kemampuan motorik dasar peserta didik, keterampilan bermain olahraga dan juga pengetahuan tentang kesehatan. Nah, mungkin itu aja yang bisa jawab. Terima kasih. Baik, luar biasa Kak Endra. Bahwasanya tadi disampaikan selama merancang program PJOK itu mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswanya ya Kak Endra ya. Nah, di sini juga tadi disampaikan bahwasanya kompetensi ini mencakup pada kemampuan motorik dasar siswa, terus keterampilan bermain dalam suatu olahraga, terus mungkin bisa juga pengetahuan tentang kesehatan, kebugaran, serta sikap positif terhadap aktivitas fisik. Ya, nah di sini rancangan program PJOK yang baik itu adalah yang mampu mengembangkan seluruh aspek diri siswa kita ya, baik fisik, mental, maupun sosial. Nah, melalui pendekatan yang tentunya terstruktur dan berkelanjutan ya Kak. Karena kalau tidak berkelanjutan takutnya terputus begitu saja gitu. Jadi tujuan pembelajaran kita takutnya tidak bisa tercapai. Oke, terima kasih Kak Endra tadi sudah mewakili teman-teman yang lain bersama Kak Ida juga ya. Udah luar biasa. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan berikutnya ya kakak-kakak. Pertanyaan pemateri yang kedua. Nah, ini. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid kita ya di pelajaran PJOK. Oke, silakan kakak-kakak pada pertanyaan pemateri yang kedua bisa menuliskan di kolom chat kembali. Ya, saya beri waktu 3 menit. Ya.
Oke, Kak Anggreni sudah, Kak Lanang juga sudah luar biasa. Oke. Kak Trisna juga. Kak Alit, mantap. Oke, luar biasa Kak semuanya. Sudah sigap ya merespon dari pertanyaan yang kedua atau pertanyaan pemantik yang kedua. Nah, tapi sebelum pada jawaban pemantik yang kedua, saya pengen kembali nih ke pertanyaan pertama ya, karena saya tertarik dengan apa yang dituliskan Kak Fajar ini. Mungkin Kak Fajar bisa menyampaikan, Kak Fajar, berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang pertama, karena di sini saya lihat Kak Fajar menyampaikan banyak hal di sini, biar teman-teman juga dapat poinnya. Ya, silakan Kak Fajar. Baik, terima kasih atas waktunya. Coba Kak ke pertanyaannya dulu. Oh, ya. Oke. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran? Di sini mungkin yang pada saat itu menganalisa kebutuhan, di mana di sini kita menganalisa kebutuhan siswa dan tujuan pendidikan jasmani yang sesuai dengan apa yang kita terapkan di sekolah. Kemudian kita mengembangkan kurikulum bersama mungkin dengan guru-guru PJOK di sini. Kita mengembangkan, mungkin menyusun kurikulum yang mencakup aspek fisiknya, mental, sama sosial dalam pembelajaran olahraga ini. Kemudian kita juga di sini berembuk dengan metode pengajarannya ini menggunakan metode apa agar siswanya bervariasi dan di sini meningkatkan keterlibatan siswa seperti permainan dan kegiatan fisiknya. Kemudian yang keempat, kita mengevaluasi, di mana pada saat jam terakhir itu kita evaluasi bagaimana kita memberikan penilaian kepada siswa agar mungkin siswanya ini dalam pembelajaran PJOK ini apakah sudah meningkat atau belum, seperti itu. Kemudian yang terakhir, mungkin guru-gurunya bisa mengikuti pelatihan guru, di mana pelatihan guru ini PJOK ini kan juga sangat penting untuk mengembangkan pembelajaran, misalnya di SD sana pembelajaran seperti ini, seperti itu Kak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak Fajar ya. Poinnya hampir sama ya seperti yang kakak lainnya yang disampaikan tadi. Nah, yang terpenting pada poin 5 ini ada pelatihan guru. Ini juga sangat penting ya kakak. Seperti saat ini kakak sudah berada di program atau diseminasi PKG. Ini kedepannya tentunya pasti akan sangat bermanfaat untuk kakak semuanya. Ya, serta akan mempengaruhi gaya kakak dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya nantinya. Ya, oke, itu tadi dari Kak Fajar sudah memberikan tambahan ya berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang pertama tadi. Ya, baik, kita lanjut kepada pemantik yang kedua. Di sini sudah lengkap sekali ya. Sebagian besar sudah menuliskan. Mungkin tadi yang belum sempat memberikan atau mewakili teman-temannya mungkin bisa mewakili untuk menjawab atau berbagi tentang pertanyaan pemantik yang kedua ini. Kak Alit mungkin? Gitu sana. Ya. Ya, selamat pagi kakak-kakak. Makasih atas waktunya. Sedikit berbagi nih untuk yang pemantik kedua ya Kak ya. Ya. Soalnya apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi
suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Di sini saya sedikit ada gambaran sesuatu yang bernilai yang dipelajari itu PJOK tidak hanya tentang olahraga, tetapi juga di mana pembentukan karakter dan kualitas siswa yang lebih baik. Misalnya melalui aktivitas fisik, misalnya keterampilan motorik, sportivitas, serta kebugaran jasmani dan dalam perkembangan sosial. Itu aja, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Alit sudah mewakili teman-teman semuanya ya. Tadi disampaikan bahwasanya PJOK ini tidak hanya tentang olahraga, tetapi juga ada pembentukan karakter dan kualitas hidup yang lebih baik ya melalui aktivitas-aktivitas yang sudah disampaikan oleh Kak Alit tadi. Oke, terima kasih Kak Alit. Mungkin dari Kak Trisna. Ya, terima kasih atas waktunya. Kedengaran suaranya? Siap, sangat jelas Kak Trisna. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang sudah saya tulis, itu yang bernilai, itu yang menurut saya tentang pendidikan karakter. Karena selama ini juga kadang kita sering lupa ya tentang pendidikan karakter itu. Kita lebih fokus ke psikomotor sama kognitifnya gitu. Jadi menurut saya itu yang bernilai itu yang karakter ya, seperti akhlak, kerjasama, saling menghargai yang seperti itu kan. Itu merupakan fondasi sih sepertinya menurut saya gitu. Karena percuma juga pintar kalau misalnya sering ngejek teman gitu. Iya, benar sekali, cara yang tidak baik gitu kan. Jadi selain itu juga pendidikan karakter ini juga pasti sangat penting nanti ya ketika mereka sudah melewati fase belajar seperti itu. Kalau kita memang bisa menanamkan pendidikan karakter sejak dini itu kan nanti kedepannya juga mereka akan bisa hidup lebih baik. Jadi tidak hanya di dunia pendidikan saja, nanti bisa di masyarakat juga bisa digunakan nanti. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Trisna. Ini langsung ke rohnya sekali ya Kak-Kakak, bahwasanya pada pengembangan pendidikan karakter ya atau pendidikan karakter peserta didik. Ya ini sangat krusial sekali sebenarnya ya Kak-Kakak, karena seperti yang disampaikan Kak Trisna tadi, kalau seorang peserta didik ataupun siswa selain mereka pinter, kalau akhlaknya nggak bagus itu juga kemungkinan tidak akan maksimal ketika mereka sudah berada pada fase bermasyarakat atau fase sosial ya. Karena dunia kerja nanti ini akan sangat berperan sangat maksimal gitu ya tentang karakter peserta didik tersebut gitu. Ya. Baik, saya simpulkan bahwasanya dalam memilih materi yang diajarkan di kelas PJOK dengan mempertimbangkan nilai-nilai edukatif serta relevansi terhadap kehidupan siswa sehari-hari. Nah, seperti yang disampaikan tadi Kak Trisna ya, akhlak itu sangat penting. Nah, seperti pada aspek yang dianggap bernilai tersebut itu salah satunya. Yang selanjutnya ada keterampilan motorik dasar. Tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Kak Alit, di mana dalam keterampilan motorik dasar tersebut itu mencakup gerak dasar seperti berlari, terus melompat, ada melempar, yang tersebut merupakan sebagai pondasi ya bagi keterampilan olahraga yang lebih kompleks nantinya. Nah, selanjutnya ada pengetahuan tentang kesehatan. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwasanya pengetahuan tentang kesehatan ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan ya Kakak melalui kebiasaan hidup sehat seperti pola makan yang seimbang, terus pentingnya olahraga,
dan keberhasilan seorang peserta didik nantinya. Ya. Nah, selanjutnya ada tadi juga sudah disampaikan ada kerjasama ataupun fair play. Nah, di sini akan mengajarkan nilai-nilai sportivitas, terus kerjasama dan juga etika ya dalam berolahraga. Ya. Nah, selanjutnya ada itu pengembangan mental dan emosional. Nah, melalui aktivitas fisik, siswa dapat mengembangkan ketahanan mental, terus manajemen stres ya, dan peningkatan kepercayaan diri peserta didik kita. Ya, oke, itu yang bisa saya simpulkan, kakak. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan pematik yang ketiga, kakak-kakak. Ya, di sini dituliskan bagaimana sih kakak-kakak akan mengintegrasikan semua itu ya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang saat ini berlaku. Ya, silakan kakak-kakak bisa dituliskan kembali ya pada kolom chat. Saya kasih waktu 3 menit ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Baik, Kak Anggrani sudah menuliskan pengalamannya ya berkaitan dengan pertanyaan pematik yang kedua. Begitu juga Kak Alit ya, luar biasa. Oke, Kak Lanang juga sudah menuliskan hasil pengalamannya. Luar biasa. Ketua kelas nih selalu sigap ya. Sebelumnya gimana Kak Lanang? Sudah aman siswanya ya? Sampun, udah pulang Kak. Udah aman. Udah pulang semua. Siswa udah pulang jam 11. Setengah 11. Oke, mantap.
Oke, sudah sebagian besar menuliskan. Mungkin dari kakak yang sudah menulis atau berbagi pengalamannya di kolom chat, mungkin ada yang bisa menyampaikan sebelum saya tunjuk. Baik, Kak Anggrani. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih sudah sigap sekali juga ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sesuai dengan pertanyaan tersebut, bagaimana Bapak, dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Yang pertama yaitu dengan kita melalui pendekatan holistik atau menyeluruh, di mana dengan mengamati perkembangan siswa di kelas secara holistik, baik fisik, emosi, sosial, dan mental dapat memotivasi siswa, maka kebutuhan dan minat siswa dapat dipetakan sehingga bisa menentukan tujuan pembelajaran dan metode yang tepat untuk diterapkan. Kemudian yang kedua dengan memilih metode inovatif dan partisipatif, ya, yang dimana pembelajaran melalui penggunaan teknologi bisa dipilih sebagai salah satu media dalam pembelajaran seperti memutar video, menggunakan komputer dan LCD. Itu adalah hal yang sangat membantu bagi siswa yang tipe belajarnya adalah secara visual. Yang kemudian menggabungkan model pembelajaran dengan permainan, itu misalkan dapat meningkatkan minat dan juga mengubah rasa kejenuhan menjadi daya tarik di dalam siswa di suatu proses pembelajaran. Jika ini diterapkan secara perlahan, maka siswa akan dapat meningkatkan fokus dalam belajar sehingga mendorong kelas menjadi kelas yang lebih aktif dan partisipatif tentunya. Kemudian yang ketiga melalui dengan evaluasi dan asesmen, di mana asesmen atau penilaian ini bisa dilakukan di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran untuk mengetahui progres setiap siswa yang sekaligus bisa mengevaluasi atas metode yang sudah diterapkan. Kemudian yang keempat adalah dengan metode kolaboratif. Ya, kolaboratif di sini adalah membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Itulah sangat penting untuk bisa kita jaga secara bersama-sama dalam membangun dan juga menyusun atau paling tidak memberi masukan pada tujuan pembelajaran yang telah disusun sehingga lebih relevan dan lebih baik lagi bagi kondisi sosial yang ada. Seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anggrani, sudah sangat mendetail sekali ya. Tadi disampaikan pengalamannya berkaitan dengan mengintegrasikan hal tersebut ya dalam proses pengembangan kurikulum pada pembelajaran PJOK. Nah, di sini untuk poin yang keempat yaitu kolaborasi atau kolaboratif. Mungkin dari Kak Anggrani di sekolah sudah selalu berkolaborasi ya dengan rekan-rekannya di sekolah? Sudah Kak, terutama di bagian pemilihan metode pembelajaran. Jadi di sini kan ada 2 guru olahraga untuk PJOK Kak, karena rombelnya kan ada 2 rombel. Jadi saya berkolaborasi dengan Pak Nangaloster mengenai metode apa yang cocok untuk kita terapkan di di proses pembelajaran. Kalau di sekolah kami sering berkolaborasi, misalkan bapaknya kurang di bagian IT ataupun bagian administrasi seperti itu. Saya akan membantu bapaknya di bagian itu, seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali ini saling bahu-membahu ya Kak Anggrani, luar biasa. Enak ya kalau di sekolah itu ada lebih dari 1 guru ya, guru PJOK, jadi kita bisa saling sharing-sharing gitu tentang pembelajaran. Terus, nah ketika sarananya tidak banyak atau terkendala sarana, bagaimana solusinya kira-kira Kak dari Kak Anggrani? Apakah pernah mengajar itu digabung gitu misalnya? Apakah pernah mengalami seperti itu Kak Anggrani? Kalau dulu kurang tahu sih kayak karena memang dulu sekolahnya pisah nih Pak Kak. Kalau dulu kan SD 1 dan SD 2. Kalau yang sesuai dengan pengalamannya Pak Nangaloser sih, karena beliau duluan di sini ya, beliau duluan mengajar di sini.
tidak ada sih kekurangan untuk sarana, karena memang apa namanya di sini kita dibantu dengan bantuan apa namanya Kak, dari orang tua siswa Kak. Orang tua siswa ya. Terlibat orang tua siswa di sini siswanya, ya, luar yang biasa sekali nih. Nih. Gini Kak, apa namanya, orang luar, bule. Oh, bule. Ya, bule. Keren, Ada di keren, sini keren. siswa kita dari apa namanya? Dari Ukraina dia, Kak. Ya. Kalau Jadi orang tuanya berbahasanya yang bagaimana, membantu. Kak? Gimana? Kalau berbahasanya anak tersebut bagaimana? Untungnya mereka lama di Bali Kak, jadi untuk masalah bahasa jadi paling dominan sih bahasa Indonesia yang mereka bisa. Kemudian kalau gitu, yang gitu. anaknya yang paling besar bisa dia bahasa Bali sehari-hari itu Kak. Karena memang untung besar ya di seperti Bali itu dia. ya. Iya, lahir di Bali semua Kak. Kalau seandainya itu nggak bisa, terus mereka pakai bahasa Ukraina itu bagaimana nanti konsepnya itu? Mungkin Kak Dia Anang nanti pindah ke bisa Bali waktu bantu perang itu dia. Kak. Perang Ukraina masih itu ada di Bali. mahasiswa Ukraina dulu ya? Iya, masih ada Kak. Mantap. Tapi menetap di Desa Tembok dia. Keren. Oke, luar biasa sekali. Tadi dari Kak Anggreni sudah begitu mendetail ya Kakak sudah mewakili kakak semuanya. Bahwasanya tadi disampaikan itu melalui pendekatan yang holistik atau menyeluruh. Terus yang kedua ada memilih metode yang inovatif dan partisipatif ya. Nah, selanjutnya ada evaluasi atau asesmen atau penilaian. Yang terakhir itu ada kolaborasi. Nah, saya simpulkan sedikit bahwasanya untuk mengintegrasikan aspek-aspek tersebut ke dalam kurikulum PJOK yang sekarang berlaku ya Kak, dengan mengikuti beberapa langkah. Nah, seperti yang sudah disampaikan Kak Anggreni tadi. Terus ada juga tentang kurikulum yang berbasis kompetensi, di mana hal tersebut memastikan bahwa setiap materi yang diajarkan itu terkait langsung dengan kompetensi yang diharapkan. Misalnya menyusun modul ajar yang mencakup tujuan, materi, metode, maupun evaluasi yang jelas pastinya. Nah, selanjutnya seperti apa yang dikatakan Kak Anggreni tadi, bahwasanya penting itu pendekatan yang holistik. Bahwasanya dalam program PJOK yang dirancang itu untuk tidak hanya fokus pada aspek fisik saja, tetapi juga pentingnya mental, sosial ya Kak, misalnya melalui permainan tim ya, yang melibatkan kerjasama dan strategi siswa belajar nantinya keterampilan sosial maupun emosionalnya melalui permainan tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan metode aktif dan inovatif. Hampir sama seperti yang Kak Anggreni tadi disampaikan, bahwasannya menerapkan metode pembelajaran yang aktif dan inovatif tersebut itu seperti permainan edukatif, terus penggunaan teknologi, dan pendekatan kinestetik. Ya, karena dalam metode ini memastikan keterlibatan siswa kita itu lebih aktif serta dapat meningkatkan motivasi belajar mereka nantinya. Gitu. Nah, yang terakhir juga ada evaluasi atau penilaian atau asesmen serta umpan balik. Ya, bahwasannya dalam evaluasi tersebut itu dilakukan secara berkala ya untuk mengetahui kemajuan dari siswa kita ya melalui umpan balik yang konstruktif ya diberikan agar siswa kita mengetahui area yang perlu diperbaiki ya. Nah, itu selanjutnya ada kolaborasi seperti yang disampaikan Kak Anggreni tadi. Kolaborasi ini dengan berbagai stakeholder ya yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, di sini bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk orang tua, terus komunikasi, sebuah komunitas maupun ahli kesehatan juga, karena dalam pembelajaran PJOK itu ada poin kesehatannya ya untuk memfasilitasi program PJOK yang holistik dan lebih relevan. Nah, melalui kerjasama tersebut
kurikulum PJOK akan menjadi lebih kaya nantinya serta lebih komprehensif. Ya. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan penyesuaian dengan perkembangan zaman Kakak ya, di mana hal tersebut kita perlu memperbaharui kurikulum dengan tren terbaru dalam pendidikan jasmani dan kesehatan. Nah, di sini menyesuaikan program dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan siswa kita di masa saat ini ya Kakak. Oke, itu yang bisa sedikit saya simpulkan. Nah, selanjutnya untuk pertanyaannya sudah cukup ya Kakak, itu ada 3 poin saja atau 3 pertanyaan pematik saja. Selanjutnya kita masuk ke dalam 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Di sini sudah jelas sekali ya Kakak, bahwasanya ada 6 faktor. Yang pertama itu adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada konteks masyarakat. Yang ketiga ada waktu. Selanjutnya ada alokasi jam pelajaran, terus cakupan dan tahapan, dan yang terakhir itu adalah teknologi. Ya, di mana dalam kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu ada beberapa cara ya Kakak untuk mengidentifikasi kebutuhan tersebut. Ya, yang pertama nanti Kakak menjadi tentunya sebagai seorang guru ya, kita harus siap untuk mendengarkan. Ya, nah mendengarkan dalam artian mendengarkan bagaimana sih keluhan atau apa yang diharapkan oleh peserta didik kita. Ya, jadi ketika menjadi seorang pendengar, kita nantinya sering akan mendengarkan dengan penuh perhatian dan sistematis, karena kita juga akan mendengarkan fakta serta perasaan dari seorang peserta didik kita. Ya, karena terkadang kita jarang mendengarkan dengan serius ya tentang apa sih yang sebenarnya hendak disampaikan oleh peserta didik kita ya. Nah, selain mendengarkan itu ada banyak cara juga dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik kita. Ya, seperti ada pengamatan terhadap performa peserta didik kita, terus mengidentifikasi kesulitan-kesulitan mereka. Yang selanjutnya menemukan informasi apa saja yang mereka lakukan di luar sekolah ataupun di lingkungan rumah mungkin. Terus yang selanjutnya ada berbicara dengan orang tua atau wali siswa untuk dapat lebih perspektif lagi ya, untuk melakukan survei dan analisis kebutuhan peserta didik kita. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu dari konteks masyarakat, di mana analisis terhadap konteks masyarakat ini dapat dilakukan dengan mengkaji sumber daya ekonomi maupun lingkungan fisik. Ya, ada latar belakang penduduknya yang dalam arti etnik mungkin, terus agama maupun tingkat pendidikan serta fasilitas yang tersedia juga ya, Kak. Nah, ini semua akan menjadi informasi penting dalam merancang sebuah kurikulum. Ya. Nah, berikutnya ada waktu ya, Kak. Biasanya di luar sana kita terkadang mengajar sambil mengalir mengikuti waktu begitu saja ya. Terkadang kita hampir lupa dengan hal tersebut gitu ya. Secara teknis ya, kita sebagai seorang guru harus mengkalkulasikan ya jumlah waktu yang tersedia untuk menyampaikan baik berupa konten atau mempraktikkan konten-konten yang kita buat itu, dan melakukan penilaian penampilan dan capaian peserta didik kita. Nah, yang seharusnya Kakak rumusan sederhananya itu mengalihkan pertemuan per minggunya ya, jumlah minggu dalam 1 tahun ajaran atau JP atau jam pelajarannya. Nah, terus dalam estimasi waktu tersebut ada jumlah pertemuan dikalikan jumlah per minggunya gitu. Ya, itu sih ya, biasanya itu sudah ada biasanya di dalam rancang ARPP atau model ajar Kakak semuanya. Ya. Terus ada alokasi jam pelajaran, mungkin pada LMS Kakak atau
pada modul kakak itu sudah disampaikan ya, bahwasanya dalam SD itu alokasi waktunya kalau dasar 3 kali 35 menit ya kakak ya. Sekarang masih ada sekolah yang memberikan 4 JP kakak? Ada yang masih memberikan 4 JP dalam setiap pelajaran PJOK-nya? 4 JP sama P5-nya, Kak. Oh, 4 JP sama P5-nya berarti ya. Oke. Berarti biasanya dibatasi dengan jam istirahat dulu ya kakak ya? Ya, istirahat dulu sebentar. Ya, istirahat baru dilanjutkan lagi ya. Nah, seperti itu biasanya. Ya sama berarti dengan sekolah di sini ya kakak. Nah, selanjutnya ada cakupan dan tahapan. Nah, dalam faktor ini, dalam mengembangkan program pembelajaran, itu adalah ada pemilihan konten ya, di mana konten ini dipecahkan menjadi tahapan-tahapan. Ya, dalam pemilihan konten tersebut merujuk pada cakupan, serta secara detailnya kakak, cakupan itu adalah konten apa saja yang akan kita ajarkan. Ya, apa yang menjadi fokus dari konten tersebut, terus aktivitas apa yang dipilih dalam konten tersebut gitu. Ya. Nah, baik kakak. Begitu juga dengan cakupan tahapan maupun teknologi ya kakak. Pasti semuanya atau sebagian besar ya guru-guru yang saat ini sudah selalu memanfaatkan teknologi yang ada ya ketika mengajar, sudah menampilkan video pembelajaran, memanfaatkan LCD atau proyektor, serta akses internet juga itu sudah termasuk dalam teknologi ya. Nah, selanjutnya kita pada ke aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum merdeka dan aktualisasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Nah, menurut kakak semuanya, kata kunci apa yang berulang kali sih kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum? Ya, nah dari apa yang telah kita bahas ya, merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni ada fokus pada materi esensial yang mungkin sudah tadi berkali-kali sudah saya sampaikan, bahwasanya itu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, yang kedua itu ada pengembangan kompetensi dan karakter. Ya, ada pengembangan kompetensi sosial, terus emosional, maupun moral ya peserta didik seperti apa yang disampaikan tadi Kak Trisna. Ya, selanjutnya ada fleksibilitas pembelajaran. Bahwasanya dalam kurikulum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, terus karakteristik di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing, dan konteks lingkungan sosial di sekitar sekolah kita atau setempat ya. Nah, di sini kita diskusikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Nah, bahwasanya dari Ki Hajar Dewantara ini menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik kita ya, agar mereka dapat mencapai keselarasan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kakak oleh sebab itu, pendidikan ini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik kita saja, ya, agar dapat memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Nah, hidup dan tumbuh dengan kekuatan kodrat peserta didik kita. Ya, nah di sini bahasanya sudah pernah disampaikan kalau dalam Ki Hajar Dewantara itu ada konsep trilogi pendidikan. Ya ada Ing Ngarso Sungtulodo, terus Ing Madio Mangunkarso, dan yang terakhir ada Tutwuri Handayani. Ya bahwasanya Ing Ngarso Sungtulodo tersebut
itu disampaikan sebagai di depan menjadi tauladan, ya kakak. Selanjutnya pada Ing Madio Mangunkarso tersebut dikatakan bahwasanya di tengah kita ya sebagai seorang guru harus selalu memberikan sebuah bimbingan, ya. Dan yang terakhir Tutwuri Handayani. Ya, kita sebagai seorang guru di belakang selalu memberikan sebuah dorongan. Ya, dalam karakteristik pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu bahwasanya pendidikan ya memberikan bimbingan dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak atau peserta didik kita agar dalam garis kodrat pribadinya itu berpengaruh pada lingkungan mendapatkan kemajuan hidupnya secara lahir dan batin. Ya. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua ada lingkungan. Bahwasanya dalam lingkungan tersebut yang penting untuk mewujudkan pembelajaran adalah sekolah yang menjadi ladang tempat tumbuhnya benih-benih pendidikan ya Kak. Dalam artian lingkungan yang harus menjadi tempat bagi peserta didik kita untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, yang selanjutnya yang terakhir itu ada asas pendidikan. Bahwasanya dalam Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik kita. Nah, itu yang sedikit bisa saya sampaikan Kakak berkaitan dengan materi kita kali ini. Ya. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan. Nah, pada sesi akhir kita pada pertemuan kali ini ada 3 poin yang sudah kita dapatkan ya Kakak. Ya, mungkin ini sudah saya sampaikan juga di awal bahwasanya kakak itu memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Terus peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK dan yang terakhir itu ada kakak memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas melalui backward design yang sudah disampaikan tadi ya. Nah, baik kakak, mungkin dari apa yang sudah kita bahas tadi mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mau ada yang disampaikan dari kakak semuanya? Bagaimana? Cukup Kak. Pas ya kakak ya. Baik, terima kasih kakak semuanya. Harapan saya semoga melalui pendidikan atau diseminasi PKG ini yang kita ikuti hampir sampai bulan Desember ya kakak. Nah, seperti yang sudah kakak ketahui dari jadwal atau kalender ya, mungkin sudah saya share. Mungkin kakak sudah semuanya melihat ya jadwalnya dari tanggal berapa kakak? Tanggal 28 ya? Ya, 28. Tanggal 27 atau 28 tuh kalau nggak salah itu sampai tanggal 2. Ya, mudah-mudahan itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Nanti di kegiatan tersebut kakak-kakak kita akan membuat sebuah pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang akan disediakan oleh BGP nantinya. Baik seperti membuat sticky note, terus membuat modul ajar yang sesuai dengan backward design yang sudah kita bahas saat ini. Ya, baik itu saja kakak. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak semuanya. Sebelumnya saya izin untuk mengakhiri share screen ini ya. Berdoa dulu Kak. Ya. Sebelum nanti diakhiri dengan berdoa ya. Oke, karena tidak ada yang mau disampaikan lagi, mungkin Kak Suardana nanti untuk memimpin
berdoa untuk mengakhiri pada pertemuan kali ini. Ya, dan terakhir Kak Ida sekali lagi ya, selalu saya minta bantuan sama Kak Ida untuk mengambil dokumentasinya ya. Siap, Kak. Baik, terima kasih Kak Swardana. Untuk bisa diakhiri dengan berdoa. Atau Kak Lanang bisa dibantu mewakilkan Kak Swardana. Siap. Terima kasih atas waktunya. Baik teman-teman, kakak-kakak yang hebat, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sudah diberikan kelancaran, kesehatan dalam di kelas hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak semuanya. Ya, sebelum diakhiri sekali lagi, ayo kita ambil dokumentasi dulu. Siap. Gaya bebas ya. Oke, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Sudah agak lambat di laptop. Kak Ida masih di sekolah ternyata ya? Masih, Kak. Oke, lagi sekali. Deh Budi deh. Oke, 1, 2, 3. Ya, sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih semua. Deh Budi deh. Selamat Tiang, beraktivitas. Selamat ya kakak. Bikin yang kayak begini belum? Kakak-kakak. Ajar Jar. Nengah kengken maksudnya. Wah, mantap Kak Budiarto sambil Ajar ngopi. bukan babi guling, Jar. Nengah OTW. Nengah. Halo. Ya, silakan Kak. Tapi ini bapak yang nengah. Kak Pajar. Merekam nih, merekam. Oke.